saya akan mengajak khususnya ibu dan juga bapak untuk sejenak kita membuka kembali sejarah dan menyingkap tabir kehidupan Siti Khadijah Al-Kubra. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Pada malam hari ini kita dapat bertemu di Masjid Al-Mu'min yang kita muliakan ini. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini sejarah dan menyingkap tabir kehidupan Siti Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah dan menyingkap tabir kehidupan Siti Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini saya ambilkan dari kitab Al-Khadijatul Kubra Ibn Al-Walid Zawjatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Khadijah Ibn Al-Walid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau mengenal Muhammad pada waktu itu yang berumur 25 tahun sampai meninggal di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Bapak dan Ibu, Khadijah adalah bangsawan Quraisy, kaya raya, darah biru. Dalam kisah itu dan dalam kitab itu disebutkan 22/3 kekayaan kota Mekah itu kepunyaan Khadijah. Bayangkan itu, Bu. Saya ulangi sekali lagi, 2/3 dari kekayaan kota Mekah itu milik Khadijah. Tentu namanya bangsawan, darah ningrat, masih cantik, umur 40 tahun, orang semua pada ingin melamar, tapi dia tidak tergiur. Lalu sampai di telinganya ada nama seorang Muhammad yang jujur dan jujur. Lalu didekatilah, dicari tahu siapa itu Muhammad. Ternyata Ibni Abdullah, seorang yatim piatu yang nggak punya apa-apa, tapi modalnya kejujuran. Dan rupanya jujur ini sangat mahal dalam kehidupan kita. Pendek cerita, Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Ketika itu Rasulullah berumur 25 tahun dan Khadijatul Kubra berumur 40 tahun. Dalam perjalanan hidup mereka berdua dan buah kasih sayang melahirkan Fatimah dan seterusnya. Kemudian selama bersama Khadijah, beliau monogami, tidak pernah berpoligami. Setelah Khadijah meninggal baru perintah untuk berpoligami demi dakwah. Tetapi yang menarik, Ibu, Khadijah walaupun dia kaya raya, bangsawan dan seterusnya, tapi tidak pernah berkata, suaranya lebih keras dari Rasulullah, selalu dengan lembut. Dalam kisah itu disebutkan selama mereka berdua itu seperti pengantin baru terus. Nah, di sini menunjukkan betapa Khadijah sangat hormat dengan suami.
Lalu ketika Rasulullah berdakwah pulang dengan keadaan capek sekali sehingga dia tertidur di pangkuan Siti Khadijah. Lalu diusap-usaplah rambut dan janggut Rasulullah, dan dalam hati Khadijah dia berkata, ya Allah, kenapa ini orang sangat baik, selalu berjuang untuk umat, tetapi selalu pula dimusuhi. Dia orangnya jujur, orangnya perhatian, tapi selalu dan selalu dimusuhi. Terus banyak cerita. Tanpa sengaja ibu, ternyata air mata Khadijah menetes ke pipinya Rasulullah sehingga Rasulullah terbangun, dan dia berkata, ya Umairah. Dia selalu memanggilnya Umairah, artinya pipi yang kemerah-merahan. Kenapa kamu menangis, menyesal nikah dengan saya, sementara saya tidak punya apa-apa, dan kamu bangsawan yang kaya raya, ternyata habis semua pakaian hartamu? Apa jawab Khadijah? Gak apa-apa ya Rasulullah, itu semua sudah saya titipkan kepada Allah, dan nanti akan kita nikmati bersama-sama di sorga. Selesai itu Bapak dan Ibu, ada satu yang sangat menarik. Ketika detik-detik terakhir dari umur Khadijah, pakaiannya sudah tambelan, sudah habis semua untuk perjuangan Rasulullah. Lalu dia tidak berani untuk ngomong ke Rasulullah langsung. Akhirnya dia bilang dengan Fatimah, ya Fatimah anakku, tolong sampaikan kepada ayahmu Rasulullah, rasa-rasanya umur saya sudah tidak lama lagi. Tolong sorban yang waktu kemarin itu menerima wahyu pertama, buat ibu saja sebagai kain kapan. Coba bayangkan, saya ulangi, 2/3 dari kekayaan kota Mekah itu milik Khadijah, tetapi ketika akan meninggal bajunya sudah tambalan, bahkan untuk kain kapan pun nggak punya. Lalu dia mau minta sorbannya Rasulullah yang mendapat wahyu pertama itu supaya dijadikan kain kapan. Rasulullah menunduk dan terdiam, saya meneteskan air mata. Lalu malaikat Jibril turun dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jitu ilaikum biiznillah, saya datang dengan izin Allah dengan membawa 5 kain kapan. Yang pertama untuk Khadijah Al-Kubra, karena dia wanita pertama yang masuk Islam dan istri Rasulullah yang sangat setia. Yang kedua untuk kamu ya Rasulullah. Yang ketiga untuk Fatimah anakmu, putrimu yang kau cintai. Yang keempat untuk Ali bin Abi Thalib, pemuda yang pertama kali masuk Islam sekaligus sebagai menantumu. Dan yang kelima untuk Hasan cucumu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wa kaifa jundi al-Husain, bagaimana dengan Husain? Kan cucu Rasulullah 2, Hasan dan Husain. Nah ketika itu kata malaikat Jibril, Husain dia adalah syuhada, mati syahid di medan perang, sehingga tidak perlu kain kapan, dia langsung dikuburkan. Baju darah yang mengalir itu sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan seorang Khadijah Al-Kubra, sampai mau minta kain kapan pun nggak berani. Jadi memang ibu, kalau dulu ibu masih muda, masih lajang, masih gadis, itu sorga di bawah telapak kaki orang tua. Tetapi setelah meninggal, setelah bersuami, maka kembali berpindah kunci sorga itu kepada suami.
Ibu rajin ngaji, ibu sholatnya rajin, pergi ke kajian sana sini dan sebagainya. Tetapi kalau melawan kepada suami, nggak ada kamusnya dalam Islam. Dan ketika ibu meninggal nanti, suami nggak ridho, maka ruh itu masih di awang-awang antara langit dan bumi. Begitu juga bapak-bapak kita semua ini. Lebih banyak lagi pertanyaan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai suami, hendaklah kamu hormati, hendaklah kamu jaga keluargamu dan gauli dia sebaik-baik mungkin, karena itu adalah amanatku. Istri, anak itu adalah amanatku. Engkau didik dengan cara bagaimana dan engkau kasih rezeki yang bagaimana. Ini pasti akan ditanya. Maka kata Rasulullah, nonsen, omong kosong. Kita akan bisa membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita akan bisa menciptakan, mendidik anak yang soleh dan soleha kalau istri, keluarga, anak dan seterusnya itu kita kasih dengan rezeki yang haram. Akan jauh panggang dari api. Kenapa? Dengan memakan rezeki yang haram itu akan merontokkan dan juga akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Bahkan pahala-pahala dari apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita perbuat, itu ternyata habis semua. Maka seorang sufi pernah mengatakan, aku heran kepada manusia ini, kenapa begitu mengejar dunia sementara dunia itu tidak ada habis-habisnya. Semakin kita kejar, maka dia semakin jauh. Lalu ketika Rasulullah memberikan nasihat, ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana keadaan dunia ini? Dan apa yang kami dapat dari dunia ini? Kata Rasulullah, Allah itu lebih sayang dengan kita semua. Satu dia berikan untuk dunia, 99 untuk akhirat. Ditanya lagi oleh sahabat, yang satu itu gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, coba kamu celupkan telunjukmu ke air. Apa yang menempel di telunjuk itulah dunia. Sementara yang 99 itu nanti untuk di akhirat. Tetapi kenapa kata Rasulullah umatku terlalu gila dengan yang cuma setetes ini, kesenangan sesaat, yang kadang-kadang bahkan tidak jarang menggadaikan imannya, menggadaikan keluarganya, menggadaikan harga dirinya. Dia cari untuk keduniaan itu walaupun haram, yang penting banyak. Inilah kita. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan hikayat yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri saya, buat keluarga dan buat kita semua, terutama nanti di dalam kita mengarungi kehidupan kita yang 11 bulan berikutnya. Bagi Bapak dan Ibu yang masih punya anak gadis dan masih punya anak lajang, mari kita didik mereka dalam rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah, di dalam keluarga, dalam rumah tangganya, itu contoh dan suri teladan buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf karena terlambat di luar dugaan, dan mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bertemu kembali di sini, kita bersama-sama, insya Allah di surga Allah pun nanti kita bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.